Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Power podcastnya Flower episode pertama. Aku Putri, aku di sini bakal ngobrol bareng Kak Mai dan Bang Madan. Oke, jadi di sini kami bakal ngobrol mengenai kekerasan dalam rumah tangga di era COVID-19 atau di era COVID-19. Langsung aja kita mulai. Oke, Bang Madan nih sama Kak Mai ya, selaku mediator ya. Bagaimana pandangan Kak Mai dan Bang Madan dalam melihat situasi terjadinya kasus kekerasan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayang ya dengan semua Indonesia. Kasus kekerasan memang itu sudah terjadi ya sejak zaman dahulu ya, zaman Rasulullah dulu ya, banyak kasus-kasus sampai sekarang tuh kayaknya kita belum ada di Ciru ya kasus kekerasan, dan itu pola bentuknya jenisnya itu selalu berkembang. Nah yang paling sejarah yang paling kalau dibilang yang paling lama itu sebenarnya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, walaupun dulu nggak populer ya disebut dengan KDRT sebelum ada dikeluarkannya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dikeluarkan di tahun 2004 gitu. Kalau dulunya mungkin istilahnya ya mungkin orang menganggap ya ada cekcok dalam rumah tangga, masalah keluarga gitu. Jadi kalau sekarang udah lebih spesifik ya disebut dengan kekerasan gitu. Nah kekerasan itu memang kalau dilihat dari ranahnya ada dua sih gitu ya. Yang terjadinya di lingkup rumah tangga yang disebut tadi KDRT. Kalau yang di luar rumah tangga itu ranahnya publik namanya ya. Kalau KDRT itu lebih ke pelakunya tuh orang terdekat kita gitu. Ada hubungan saudara, ada ikatan perkawinan, orang yang tempat tinggal sama gitu. Kalau yang publik itu ya bisa jadi orang yang nggak kenal, bisa tetangga, teman di medsos dan lain-lain itu ya, itu adalah ininya. Jadi kalau ditanya apa itu kekerasan ya perbuatan yang tidak menyenangkan ya, merendahkan harkat martabat yang punya dampak fisik, psikis, seksual, sekarang masuk juga soal ekonomi. Nah, itu yang membuat orang berdampak ya sampai menghancurkan derajat baik kesehatannya gitu ya, martabatnya seperti itu. Kalau menurut Bang Madan sendiri? Kalau menurut saya, kalau KDRT ini sangat menarik, apalagi yang membahasnya adalah laki-laki. Karena yang dominan di dalam KDRT adalah laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Pada umumnya ya, kita tidak menutup kemungkinan bahkan ada juga laki-laki yang menjadi korban. Tetapi yang kita lihat karena dinas kita ini dinas perempuan, yang kita kayomi adalah perempuan, itu garis besarnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, berbicara tentang KDRT memang seperti Bu Mai sampaikan, udah dari dulu nih di KDRT itu memang sudah ada. Nah yang kita upayakan di sini adalah bukan untuk menuntas habiskan KDRT, tapi meminimalisir suatu kekerasan dalam rumah tangga. Kita berbicara untuk penghapusan, tidak bakal ada penghapusan ataupun tidak ada habisnya KDRT di bumi ini, kecuali bumi ini sudah habis. Kejahatan begitu juga, apapun jenis kejahatan tetap ada di muka bumi ini, walaupun mari kita perangi KDRT, mari kita perangi narkoba dan lain sebagainya, tetap ada, tapi meminimalisir. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, yang perlu juga kita ketahui, di Banda Aceh ini selalu digayomi orang Banda Aceh ini pusat KDRT. Kenapa? Datanya hampir 100 nih. 100 sekian, kalau udah hampir akhir tahun itu media-media lain itu tentu selalu memanas-manaskan bahwasanya Banda Aceh ini tidak nyaman sebagai dalam lingkup keluarga. Kenapa? Di Banda Aceh ini 100 jenis kasus KDRT-nya, tetapi bukan berarti di kabupaten-kabupaten lain tidak ada. Artinya di Banda Aceh ini dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat sudah berani melapor kemarin, dan masyarakat itu sudah paham, sudah mengerti bagaimana alurnya untuk menyelesaikan. Nah saya seperti yang saya ketahui juga, beberapa daerah bahkan hanya 20 kasus dalam setahun. Artinya apa?
bukan kita ini, mungkin bisa jadi mereka tidak bekerja ataupun masyarakat belum paham bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang perlu saya tekankan bahwasanya jika suatu daerah mengalami banyaknya kasus KDRT bukan berarti daerah tersebut rawan ataupun rentan dalam kekerasan, tetapi bisa jadi masyarakat tersebut sudah mengetahui bagaimana cara melapornya, bagaimana cara mengatasinya dalam untuk mengatasi KDRT tersebut. Menurut saya. Biasanya apa saja nih Bang yang menjadi pemicu adanya konflik atau faktor apa saja yang mempengaruhi konflik tersebut? Baik. Jadi yang pertama pemicu konflik dalam rumah tangga ataupun kekerasan dalam rumah tangga itu yang pertama adalah kurangnya komunikasi antara suami dengan istri atau bahkan juga suami istri dengan anak juga. Ini menjadi permasalahan yang paling utama yang mendasar di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu memang diawali dari salingnya keterbukaan ataupun salingnya komunikasi antara dalam rumah tangga antara suami, istri, anak agar menjalin komunikasi yang bagus. Itu yang permasalahan yang paling utama. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi kenapa? Tidak dapat dipungkiri kebutuhan dalam rumah tangga itu tinggi. Apalagi dalam rumah tangga ada anak, ada istri, ada suami. Nah, kebutuhan itulah yang menjadi pemicu. Misal suami yang hanya bekerja tetapi yang mengurusi kebutuhan rumah ataupun yang mengurusi dapur itu kan adalah si istri yang mengetahuinya. Artinya apa? Karena kebutuhan dari dalam dapur itu istri yang tahu. Nah, ketika istri yang ingin mencoba ataupun yang ingin memenuhi kebutuhan dapur tetapi suami tidak bisa memberikan kebutuhan yang sempurna itu. Artinya yang kedua ekonomi. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi pemicu adalah ini adanya orang ketiga. Orang ketiga ini bukan berarti hanya kepada si suami saja, tetapi juga kepada si istri. Nah, di kita di sini ketika si istri menyampaikan ataupun melaporkan bahwasannya si suaminya ini mempunyai orang ketiga. Nah, kita kan KPRT nih, kita mendengari kronologis dan sebagainya. Kalau di dinas kita, ketika si klien ingin melaporkan kita terima, dan tentunya yang kedua adalah nanti kita panggil si suaminya yang bersangkutan. Apa sih permasalahannya? Apa memang benar seperti yang disampaikan oleh si istri? Nah, terkadang berbalik artinya si perempuan ini yang memiliki orang ketiga dan cara mereka kemari juga terkadang ingin bercerai dengan si suami. Nah, orang ketiga di sini kita tidak dapat menutup kemungkinan juga baik dari si istri maupun si suami. Itu yang menjadi 3 hal poin ini yang saya rasa itulah pokok yang paling utama yang sering dilaporkan di sini. Oke. Biasanya siapa yang memulai konflik itu? Kan mungkin ada yang istri atau mungkin ada suami juga. Kalau yang memulai konflik, lihat dari yang permasalahan awal apa? Yang pertama seperti saya sampaikan adalah kurangnya komunikasi. Yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga bisa jadi ada orang ketiga. Kalau kita bilang memicu konflik ini si suami, apa nih permasalahan awalnya? Yang kedua, kalau memang si istri adalah yang memulai konflik, apa permasalahan awalnya? Yang biasanya ini kan karena komunikasi awal. Si perempuan kata klien kita itu kan namanya perempuan ingin dipahami. Sedangkan laki-laki dengan keegoisan dia, ketika si laki-laki egoisnya tinggi, perempuan ingin dipahami, kan di situ tidak adanya keharmonisan, tidak adanya komunikasi. Kalau ditanya apa penyebab utamanya, kita lihat dari contoh 3 tadi, apa sih penyebabnya? Bisa jadi si perempuan ini kebutuhan ekonominya dipenuhi, bisa jadi juga perempuan ini pengen disanjung-sanjung seperti wanita-wanita lain dan perempuan-perempuan lain, begitu. Kalau ditanya siapa yang memulai, tergantung apa penyebabnya. Bang Madan nih sebagai mediator ya, gimana sih cara untuk menangani kasus tersebut? Ada nggak cara khusus? Cara khusus ya. Kalau kita lihat SOP kita, di SOP kita ketika klien, kita sebutnya klien ya, ketika ada klien datang kemari, kita mendengar apa sih permasalahan awal. Karena inilah dinas perempuan, kita sebagai klien adalah perempuannya. Apa sih permasalahan? Yang kedua, kita panggil dari pihak si suami. Apa permasalahannya?
Ketika dua ini disinkronkan, ada pokok permasalahan yang bisa kita tarik. Contoh, permasalahannya ke orang ketiga. Kalau memang benar-benar laki-laki ini adalah mempunyai orang ketiga atau perempuan mempunyai orang ketiga, itu yang kita cari permasalahan awalnya. Kami fokuskan tadi di orang ketiga. Ketika ada orang ketiga, kita berbicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Apakah keluarga ini sudah pernah menasehati ataupun sudah pernah mediasikan mereka? Jika sudah, masuk ke ranah kantor kecil. Kantor kecil kita upayakan mediasi. Apa memang pernah mediasi dilakukan oleh kantor kecil ataupun perangkat kampung? Kalau memang belum, baru kita masukkan ke mediasi. Nah, sebagai kita mediator, kita melihat pokok permasalahannya menjadi orang yang ketiga. Orang ketiga di sini itulah yang harus kita pecahkan jika memang si laki-laki suami atau si istri ini ingin melanjutkan rumah tangga. Dan juga dalam mediasi kita tidak bisa memberikan berat sebelah. Artinya si perempuan bagaimana keinginan si suami juga harus mendengari keinginan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Ketika sudah ada dapat kompromi, di situ kita ambil garis tengah. Sebagai mediator kita tidak bisa berberat sebelah, tapi harus seimbang. Istilahnya kalau kita berdiri di jalan dua, berarti kita harus tengah. Nah, itu sebagai mediator. Upayanya adalah kita mengambil kesepakatan perempuan si klien kita bagaimana keinginannya, atau si istri, si suami juga bagaimana keinginan dia. Itulah yang kita tuangkan di dalam nutrisi dalam mediasi tersebut dengan kesepakatan. Di situ baik datang dari klien hadir, suami hadir, keluarga hadir, datang kampung hadir, dan kita juga hadir. Begitu sebagai mediator. Oke, Bang. Selama Abang menangani berbagai macam kasus kekerasan, ada nggak satu kasus yang mungkin melekat atau yang bisa dikatakan yang paling sadis lah menurut Abang? Kalau saya 2020 di sini, artinya 2 tahun kan, 2 tahun. Yang paling melekat bagi saya kasus awalnya dia disampaikan ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena satu, kita tidak bisa sebutkan namanya, inisialnya si A sampaikan. Jadi dia abangnya datang kemari melaporkan bahwasanya adiknya ini dilakukan kekerasan sampai dia hamil, punya pemerkosaan. Tetapi yang dilaporkan adalah mantan suami si klien tersebut. Seiring berjalannya waktu, karena si klien kita ini adalah sedang dalam keadaan hamil waktu itu 5 bulan, dengan kondisi psikisnya terganggu, harus dirawat di rumah sakit jiwa. Artinya apa? Yang melekat bagi kami adalah yang pertama kita tangani adalah psikis dia ke rumah sakit jiwa, yang kedua dengan kondisi hamil, yang ketiga kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang dilaporkan adalah mantan suami. Yang keempat adalah keluarga dia, memang keluarga yang keluarga yang tidak baik-baik juga, karena si klien kita adalah merupakan anak dari luar nikah juga. Dan sekarang menjadi persoalan ketika sudah tahu siapa yang melakukannya, dan dia adalah sekarang menikah dengan laki-laki yang memperkosa dia. Persoalan sekarang ini adalah dia sedang berkeluarga tetapi mengalami depresi lagi sampai hari. Itu yang menjadi apa yang terkesan bagi saya ya, lebih terkesan bagi saya 1 tahun lebih untuk satu kasus itu. Menangani kasus itu. Karena mengapa? Status dia dari daerah lain. Identitas dia awalnya dari daerah lain. Kedua, dia pergi merantau ke Banda Aceh. Yang ketiga, kejadiannya nggak di Banda Aceh awalnya. Yang perlu kita ketahui yang sebelum terungkap kan. Yang keempat, kita rujuk ke provinsi. UPTD provinsi UTBH. Yang kelima sudah kita upayakan ke daerah awalnya. Yang keenam ada dinas sosial yang ikut hadir dalam menyelesaikan kasus ini. Artinya sebegitu rumitnya dalam satu kasus sampai 1 tahun setengah ada. Dan sampai hari ini menurut yang kemarin baru dipublisir, dia mengalami depresi lagi. Anak yang tidak terurus,
dengan suami yang sekarang ini adalah misalkan kita sudah sakit atau tua, nah itu yang menjadi yang membekas di hati kan. Karena yang pertama dia psikisnya terganggu, yang kedua dia hamil, yang ketiga keluarganya juga dalam kotak dan kurang ini ya, kurang respon atau kurang mendukung ya. Kurang mendukung. Apalagi dia juga masyarakat tidak tadi anak di luar nikah juga. Cukup miris ya. Cukup miris ya. Oke. Ada nggak, kan tadi itu kasus-kasus yang menurut abang tuh miris ya, cara kayak pendekatannya itu kayak gimana sih biar supaya mereka si korbannya ini tuh lebih terbuka gitu. Kalau kita merujuk dengan kasus yang tadi, kita selesaikan psikis terlebih dahulu. Artinya apa? Kita psikisnya ini agar terungkap apa sih permasalahan awal. Nah, ketika dia sudah melahirkan, anak kita asingkan. Kita asingkan ke yayasan, sedangkan dia berobat di rumah sakit jiwa. Setelah dilakukan hampir berapa ya, rumah sakit jiwa bulanan juga ada bulan. Setelah itu dilakukan konseling. Setelah konseling sinilah baru kita ketahui apa permasalahan awal. Ternyata dia ada seseorang yang melakukan pemerkosaan kepada dia. Itulah yang terungkap bahwasanya ini loh laki-lakinya yang melakukan pemerkosaan kepada dia. Tapi yang awalnya dilaporkan di sini adalah mantan suaminya. Tapi mantan suami tidak tahu mau apa-apa. Gitu. Jadi yang kita ambil kesimpulan dari si klien ini adalah bagaimana cara mengatasinya adalah kita selesaikan psikisnya terlebih dahulu. Oke, terakhir nih Bang, pesan untuk teman-teman yang lagi nonton nih, ada yang mau disampaikan khususnya untuk orang yang berumah tangga ya Bang ya, pasti ada banyak nasihat yang mau Abang kasih. Kalau disampaikan adalah begini, yang pertama berumah tangga adalah suatu sunnah, itu sunnah yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam. Tetapi kita bagaimana cara kita mengendalikan rumah tangga kita. Artinya dalam rumah tangga memang tidak ada yang tidak mungkin. Artinya juga kekerasan itu pasti ada. Tapi tergantung kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menyelesaikannya. Bagaimana cara kita juga menyelesaikan dengan secara kedewasaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman juga perlu tahu kekerasan itu bisa terjadi kelalaian, bisa jadi juga kelalaian, dan kita jangan takut untuk melapor. Karena kalau memang kita tidak melapor, bakal ada buntut-buntut lainnya. Tapi dengan kita melapor dengan kita yang melapor, bisa jadi juga buntut-buntut lainnya itu bisa melapor juga. Ada juga dengan satu kasus di rumah sekolah, ada kasus anak dilecehkan. Tetapi karena yang lain takut untuk melapor, jadi bungkam. Tapi dengan satu orang yang melapor, jadi anak yang dibungkam tadi mencuat. Artinya apa? Ketika kita mengalami kekerasan ataupun ketika ada keluarga, teman atau kerabat, tetangga yang mengalami kekerasan, laporkan kepada yang berwenang. Artinya juga ini merupakan sebagai kita kesadaran hukum kita, kesadaran bagi masyarakat bahwasannya perbuatan ini salah dan harus disadarkan kepada si pelaku tersebut. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke. Satu lagi nih Bang. Mungkin teman-teman yang lagi nonton nih punya saudara atau tetangga yang menjadi korban gitu. Mereka bingung nih mau melapor kemana. Sebaiknya melapornya itu lewat apa gitu, atau ada link khusus yang bisa diakses gitu ya? Ada. Berarti ada apa ya? Atau di bawahnya nanti ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah ataupun mengalami kekerasan atau bahkan tetangga kerabat seperti yang saya sampaikan tadi, jika Anda berwarga Banda Aceh, kita layani seluruhnya. Karena di sini adalah layanan gratis. Kita di sini memiliki layanan konseling psikologi, psikolog, pemulihan psikisnya. Yang kedua ada layanan bantuan hukum. Jadi bagi semua yang warga Banda Aceh itu bebas untuk mengaksesnya karena layanan bantuan hukum di sini gratis. Nanti bisa tertera di
di bawah ini nomor layanan. Oke. Ataupun juga bisa nanti bisa DM di Instagram DP3A P2KB Kota Banda Aceh. Oke, terima kasih. Sekian podcast kita hari ini. Makasih banyak Abang udah meluangkan waktunya. Oke, aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.